Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adik semua dimanapun kalian berada. Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 agar kita tetap sehat. Di sini saya Lailatul Fitria, mahasiswa Universitas Jember Pendidikan Sejarah akan membuat video pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia wajib untuk kelas 10 semester ganjil dengan KD 3.1, yaitu tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Berikut ini akan saya jelaskan dan akan saya bahas mengenai materi tersebut. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sejarah. Nah, pengertian dari sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, dari kata syajarotun. Nah, apa sih syajarotun itu? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya syajarotun itu berarti pohon. Nah, apa sih kaitannya sejarah dengan pohon? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya pohon ini merupakan makhluk hidup, tumbuhan hidup yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama ada akar, lalu tumbuh batang, lalu cabang, lalu tumbuh daun, lalu tumbuh bunga, lalu tumbuhlah buah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagian-bagian dari pohon ini menunjukkan adanya keterkaitan atau adanya hubungan. Nah, jika dikaitkan dengan sejarah, maka manusia itu merupakan makhluk hidup yang bergerak, berkembang sesuai dengan waktu dan tempat di mana ia berada. Oke, nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia menyebut syajarah yang berarti sejarah. Nah, apa sih sejarah itu? Sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lampau atau di masa lalu. Nah, jadi sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari karena sejarah itu membahas mengenai peristiwa atau kejadian di masa lampau dalam kehidupan manusia. Oke, nah selanjutnya yaitu mengenai konsep kronologi dalam sejarah. Nah, apa sih kronologi itu? Perlu adik-adik ketahui bahwasanya kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kronos dan logos. Nah, kronos itu berarti waktu, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, apa sih kronologi itu? Kronologi adalah ilmu tentang waktu. Kronologi juga bisa diartikan sebagai urutan peristiwa yang dimulai dari peristiwa yang terendah atau awal terjadi sampai yang terakhir terjadi. Nah, jadi konsep kronologi ini adalah konsep yang menjelaskan mengenai peristiwa secara urut dan runtut. Contohnya, peristiwa 1945 lebih didahulukan daripada peristiwa 1946. Nah, contoh lainnya yaitu mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana ketika kita membahas mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita harus menjelaskannya secara urut atau runtut. Mulai dari tanggal 1 Maret 1945, yakni menyerahnya Jepang kepada sekutu, hingga terjadinya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah pengertian dari kronologi beserta contohnya. Oke, next bisa dilanjut mengenai periodisasi. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya periode atau periodisasi itu berasal dari kata periode yang berarti kurun, waktu, lingkaran waktu atau masa. Nah,
Periodisasi ini juga diartikan sebagai pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Nah, dengan adanya periodisasi ini, kita bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan pembabakan waktunya. Nah, contoh zaman batu. Nah, zaman batu ini bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua atau Mesolitikum, zaman batu tengah, lalu Neolitikum, zaman batu muda, dan Megalitikum, zaman batu besar. Lalu ada contoh lagi, yaitu zaman logam. Ada zaman besi, zaman tembaga, dan juga zaman perunggu. Nah, itulah pengertian dari periodisasi dan juga contohnya. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu konsep diakronik dalam sejarah. Tentunya adik-adik akan bertanya-tanya, apa sih konsep diakronik dalam sejarah itu? Oke, diakronik ini berasal dari bahasa Yunani dan juga bahasa Latin. Dari bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu dia dan kronos. Sedangkan dari bahasa Latin, yaitu dia dan Chronicus. Jadi, dia itu berarti melewati atau melampaui, sedangkan Kronos atau Chronicus itu berarti waktu. Nah, jadi diakronik ini bisa diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Nah, jadi ketika kita menggunakan konsep diakronik, maka kita harus menjelaskan apa sih penyebab dari peristiwa itu, apa sih yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Oke, dan diakronik ini juga bisa diartikan sebagai memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh. Apa sih contoh dari konsep diakronik dalam sejarah? Nah, adik-adik bisa saya berikan contohnya dan bisa dilihat di sini ada contoh. Nah, contoh yang pertama, misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, contoh ini yaitu ketika kita membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita harus mengetahui apa sih penyebab dari terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, apa sih yang melatar belakanginya. Nah, misalnya yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Lalu bagaimana reaksi para pemuda Indonesia? Lalu diculiknya Soekarno dan Hatta yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok dan terjadilah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa dengan berpikir diakronik kita harus tahu apa sih yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Lalu ada contoh lagi, yaitu memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Nah, contohnya adalah masa pendudukan Jepang. Nah, jadi intinya itu hanya membahas mengenai masa pendudukan Jepang yang dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Inilah yang disebut sebagai memanjang dalam waktu. Lalu ada contoh lagi, yaitu masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 hingga 1389. Nah, yang disebut sebagai terbatas dalam ruang adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Jadi hanya membahas inti atau poin-poinnya saja. Lalu yang disebut dengan memanjang dalam waktu yaitu berlangsung antara tahun 1350 hingga 1389. Nah, lalu diakronik ada ciri-cirinya. Yang pertama ada mengkaji dengan berlalunya masa, lalu menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, lalu ada bersifat historis atau komparatif, lalu bersifat vertikal, yaitu dimulai dari waktu yang awal hingga waktu yang akhir. Lalu terdapat konsep perbandingan dan ada cakupan kajiannya itu lebih luas. Oke, setelah kita belajar mengenai diakronik, maka ada konsep berpikir secara sinkronik dalam sejarah. Nah, apa sih konsep berpikir sinkronik itu? Perlu adik-adik ketahui bahwasanya sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani.
dari kata sin dan kronos. Sin artinya adalah dengan, sedangkan kronos adalah waktu. Jadi, sinkronik ini bisa diartikan sebagai mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Nah, jadi konsep sinkronik ini kita bisa mengetahui suatu peristiwa secara mendalam atau lebih detail lagi. Dan sinkronik ini mempelajari peristiwa yang bersifat horizontal atau sezaman. Oke, next akan saya berikan contoh dari peristiwa sinkronik. Apa sih contohnya? Yang pertama, mempelajari sejarah Indonesia di masa reformasi saja. Nah, jadi ketika kita menggunakan konsep berpikir sinkronik, kita hanya mempelajari sejarah Indonesia di masa reformasi saja, yaitu tentang reformasi secara lebih detail atau lebih luas dengan segala aspeknya. Lalu ada contoh lagi mengenai Kerajaan Kutai, adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Kutai ini diketahui dari 7 prasasti Yupa di sekitar Muara Kaman, Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, dalam membahas Kerajaan Kutai, kita bisa melihat atau menjelaskan kehidupan Kerajaan Kutai ini dari bidang politik atau pemerintahan, lalu bisa di bidang ekonomi dan juga sosial budaya. Nah, jadi ketika kita menggunakan konsep berpikir secara sinkronik, kita bisa mengetahui Kerajaan Kutai ini lebih mendetail lagi, lebih dalam, yang dilihat dari beberapa aspek-aspeknya. Dan sinkronik ini ada beberapa ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, mengkaji pada masa tertentu, dan yang kedua, menitik beratkan pengajian pada strukturnya dan bersifat horizontal atau disebut dengan sezaman, lalu tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajiannya itu lebih luas, memiliki sistematis yang tinggi dan bersifat lebih serius dan sulit. Oke, next selanjutnya yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya manusia itu merupakan pelaku dalam peristiwa atau kejadian di masa lampau. Nah, jika tidak ada manusia, maka tidak akan ada sejarah, karena manusia itu terlibat langsung dalam sejarah, dan manusialah yang membuat sejarah. Dan sejarah yang kita pelajari saat ini adalah sejarahnya manusia. Jadi, manusia itu sangat penting dalam sejarah karena manusia merupakan pelaku dari adanya sejarah. Lalu ada konsep ruang. Nah, ruang ini merupakan peristiwa masa lalu yang berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. Dan unsur ruang ini akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Jadi dengan adanya unsur ruang, kita bisa tahu dan bisa membuktikan bahwa peristiwa itu benar adanya, nyata adanya. Lalu ada konsep waktu. Nah, waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi, dan sejarah manusia tidak terlepas dari waktu, dan hanya manusialah yang percaya akan adanya waktu. Nah, jadi intinya manusia, ruang, dan waktu itu saling berkaitan. Nah, jika tidak ada manusia, maka tidak akan ada sejarah. Begitupun adanya ruang dan waktu. Jadi, manusia, ruang, dan waktu ini saling berhubungan. Nah, saya beri contohnya ya untuk adik-adik semua agar lebih paham. Contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kita membahas mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita harus tahu siapa pelaku yang melakukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dan kapan, yaitu waktu. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi sudah jelas ya siapa pelakunya, lalu di mana dan kapan terjadinya. Nah, intinya kita dalam menjelaskan sejarah harus menggunakan konsep kronologis, periodisasi, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah agar sejarah yang kita pelajari itu lebih mudah dipahami. Nah, itulah materi mengenai
bercara berpikir kronologis, sinkronik, diakronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Semoga adik-adik semua memahami apa yang saya jelaskan dan bisa belajar lebih giat lagi di pandemi COVID-19 ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.